Oke, temanya kemanusiaan Yesus diciptakan. Kalau ada yang tidak setuju dengan tema ini silakan naik. Pasti banyak daripada orang Kristen akan kaget. Ukti, ukti. Waduh, Masya Allah. Cantiknya. Lu kok tangannya begitu gimana sih? Masya Allah, ya, Kak Queen gimana kabarnya? Ya. Puasanya lancar? Alhamdulillah enggak bang. Oh Iya, makanya. Gue di sini ya teman-teman sama sekali nggak mengharap koin. Bullshit. Ya, emang lu hidup dari mana gitu loh? Maksudnya, Tapi kalau seandainya dia mampu gimana? Maksudnya kehidupan perekonomiannya baik-baik aja. kehidupan Kayak Bang BL perekonomian contoh kan? baik-baik aja. Lo kan Lu pasti kira gue ada nggak- aja. Dikira gue nggak kerja. Gue kerja gitu loh. Bukannya live tiap siang malam itu enggak sama sekali ya. Hmm. Thank you Kak Eta. Kenapa? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus itu. Lu kalau nggak kerja nggak usah makan. Betul sih Berapa Rasul tuh? Paulus. Dua, Betul. nah, 2 Tesalonika berapa itu? Lanjut Bang. Gitu pokoknya. Makanya gue di bawah tuh isinya hujatan semua ya bodoh amat. Berarti siap habis ngujat lu capek ada DM. Bang anak gue nggak bisa makan ya udah gue kasih. Gitu. Apakah aku perlu menjadi orang Kristen? No, nggak usah. Jadi orang Kristen itu berat. Ya, biar orang-orang gila aja itu yang pada murtad itu. Kalau yang waras jangan. Iya sih. Bang, sekali PK dulu nah biar memperbaiki akunku nah. Ini ada pemberitahuan dari TikTok disuruh PK katanya. Ini bocil. Asem kata Bang BL. Giliran spender gue pada tidur, lu ngajak. Teman-teman, jadi tadi yang berharap saya naik ke roomnya Zuma, tadi saya sudah naik, cuman tidak dia berikan saya kesempatan untuk diskusi dengan dia, teman-teman. Padahal tadi saya request, hanya saya sendiri itu. Sebelumnya ya, tapi 2 menit setelah itu ada selain saya yang request, tapi orang itu yang dinaikin, saya nggak dinaikin. Ya mungkin, ya itulah teman-teman ya, mungkin dia mau berdiskusi dengan orang-orang Kristen yang menurut hematnya itu tidak memiliki kapasitas. Iya bang, coba nanti aku pakai akun fake deh. Aku pakai akun Guru Udin gimana bang? Buat naik ke tempatnya dia tuh. Nanti Siapa kaget Guru tuh Udin? pas open cam tuh. Orang ini lagi katanya. Hah? Siapa Guru Udin itu? Gue nggak kenal. Ada Lu jangan temanku. nyari gara-gara. Oh iya. Ya udah. Temen lu Temanku ya. yang kemarin bikin rungkat live-ku dulu. Aduh, baru berkhotbah berapa menit sudah kena ban aja. Thank you Petrus. Ke depan lu mau gimana Jack? Ke depan maksudnya gimana? Ke depan ya mungkin lihat pemandangan bang. Di depan soalnya pemandangannya bagus. Aku sih ke depannya pengen hidup baik-baik aja lah, nggak bermasalah dengan siapapun, nggak hidup dalam problematik ya. Soalnya Jackson ini nggak suka teman-teman dengan problematika yang terjadi di internal kekristenan ya, baik secara offline ataupun online. Jangan seret-seret aku, gitu kan. Iya. Makanya kita juga harus bekerja keras karena kita sadar kalau hidup kita itu nggak di cover sama Reda Marbun. Bang. Dan bang, Kenapa? aku udah ikutan ya. Enggak ikut-ikutan. Iya, Nggak gue ikutan aku, Bang. gini Jack. Kita ini kan ya manusia independen gitu. Dari kecil kita disekolahin sama orang tua sampai gede, dibesarin, dididik.
Giliran gede mau jadi herder. Gua nggak mau dong. Enak aja. Anak Tuhan jadiin herder. Mending jadi ini aja. Babunya Mamat aja. Bang, aku live dulu ya. Iya boleh. Bentar ya. Terima kasih ya Jack ya. Yo, thank you Bang, Tuhan berkati. Kalau ada Reda Marbun jangan lupa naikin. Ya, teman-teman, begitu ya. Tadi saya sudah request teman-teman ke roomnya Zuma ya. Cuman tadi dia nggak mau untuk naikin saya. I don't know. Mungkin karena dia sudah trauma diskusi dengan saya itu seperti apa. Karena tadi saya itu minta bergabung. Dan saya melihat di antrian itu hanya saya teman-teman. Nggak ada siapapun. Tapi ketika selang 1 menit berlalu ketika saya request ke live-nya dia naikin orang lain selain saya itu. Kemudian orang itu yang berdiskusi dengan dia diturunkan kan. Nah kemudian hanya saya tuh yang masih request. Tapi tidak dinaikkan sedikit pun. Setelah itu 1 menit kemudian ada yang request selain saya. Orang itu dinaikin. Asem. Kayaknya Zuma itu sudah takut teman-teman diskusi dengan saya. Ya mungkin kemungkinan nanti saya akan pakai akun yang lain deh. Akun yang kecil aja. Yang penting bisa buka kamera ya. Kayaknya kalau pakai akun ini teman-teman dia sudah trauma. Nggak bakal dia naikin saya lagi. Percaya. Ini videonya teman-teman. Nih, saya tunjukkan videonya tadi ya. Saya tadi ngerekam semuanya tadi tuh. Coba sebentar ya. Kita tunjukkan videonya. Mana ya? Ini dia teman-teman ya. Kita bukakan dulu. Oke, sebentar ya. Kita tunggu lagi. Jelaskan ke saya. Maka daripada itu Zuma, kamu tidak perlu untuk menantang-nantang Romo ataupun pendeta untuk berdebat dengan kamu, berhadapan dengan saya. Nah, perhatikan teman-temannya, kita mulai dari yang ini aja deh. Kemana anaknya kau simpan? Perhatikan teman-teman. Jadi Tuhan. Padahal tadi saya tuh request. Kita dari sini. Bentar ya. Kemana anaknya kau simpan? Perhatikan teman-teman. Jadi Tuhan. Padahal tadi saya tuh request paling pertama teman-teman. Saya tadi request paling pertama di roomnya Zuma. Tapi dia tidak berani menaikkan saya. Dia menaikkan orang yang baru request teman-teman. Padahal dari tadi saya request dan hanya ada saya. Dan hanya saya tadi yang minta. Kita lihat ya. Ini saya sudah request padahal sebelum si Borneo itu nih teman-teman. Dia meng-up orang yang kedua dari. Nah setelah perhatikan ya. Nah sudah diturunkan ya. Sudah diturunkan. Perhatikan. Ya. Perhatikan teman-teman. Perhatikan ya. Ini tinggal saya teman-teman yang request ini. Permintaan untuk bergabung teman-teman kita perhatikan. Nah. Tidak direkomendasikan. Yang naikkan bukan yang minta untuk bergabung itu saya. Perhatikan. Sudah saya bilang Zuma itu sudah nggak berani berhadapan dengan Jackson. Tunjukin lagi teman-teman ya. Perhatikan ya. Ini saya request pertama dari tamu yang lain teman-teman. Karena saya perhatikan di daftar permintaan untuk bergabung ya, di akunnya beliau itu hanya baru saya. Perhatikan ya. Ya saya tunjukkan ya. Kemana anaknya kau simpan? Perhatikan teman-teman. Jadi Tuhan. Padahal tadi saya tuh request paling pertama teman-teman. Saya request paling pertama teman-teman padahal. Request paling pertama di roomnya Zuma. Tapi dia tidak berani menaikkan saya. Dia menaikkan orang yang baru request teman-teman. Padahal dari tadi saya request dan hanya ada saya. Nah, kita langsung ke sini aja teman-teman, kelamaan. Oke, teman-teman, kita tunggu lagi ya. Kita tunggu lagi. Jelaskan ke saya. Maka daripada itu Zuma, kamu tidak perlu untuk menantang-nantang. Kita langsung ke sini. Saya saja. Oh, sorry, salah teman-teman, salah. Ini dia, bentar ya. Nah, ini nih. Oke, teman-teman, kita tunggu lagi ya. Perhatikan ya. Berhadapan dengan saya. Belum dinaikkan ya. Kita lihat lagi sampai ujung. Perhatikan teman-teman, ini sudah turunkan nih. Permintaan saya untuk bergabung. Ini hanya saya sendiri nih. Salve juga, Kak Valvia, salve, selamat sore menjelang malam ya. Perhatikan teman-teman. Ya. Nah, ini belum dinaikin nih. Ini satu orang nih, cuman saya yang request ya. Kita lihat video berikutnya. Siapa yang dia naikin? Itu saya. Nih. Yang kedua, saya tidak naikin nih. Borneo yang kedua dinaikin padahal saya tidak. Kemudian Borneo diturunkan, perhatikan ya. Borneo diturunkan. Perhatikan teman-teman. Perhatikan ya. Apakah dia menerima permintaan untuk bergabung teman-teman, kita perhatikan.
Nah, tidak. Nah, nggak dinaikin. Sudah takut dia sama saya tuh. Makanya coba teman-teman nanti saya pakai akun yang lain ya. Saya pakai akun yang dimana itu bukan tertulis nama Jackson The Forest. Itu pasti dinaikin. Saya tadi sudah 3 kali ngantri. Dan tadi saya melihat sendiri bahwa di antrian untuk bergabung itu hanya saya. Tapi tidak dikonfirmasi. Setelah itu 1 menit kemudian ada yang ngantri lagi. Oke? Orang yang ngantri ingin bergabung itu direkomendasikan, diterima. Aduh. Dinaikkan tapi cepat diturunkan pasti. Ya seperti itu Kak Ros. Dari kemarin kan seperti itu. Zuma pakai filter ya? Iya pakai filter dia. Kak Pavilia, terima kasih. Begitulah teman-teman ya, makanya terkadang itu saya kalau lihat dan menonton video dia dulu menantang-nantang, hadapkan saya tantang semua romo dan semua pendeta untuk berdebat dengan saya. Oh, sama anak kecil seperti saya aja kamu takut kok. Takut dia Kak Jack, ya mungkin Kak Amazing Grace ya. Ya kita doakan aja lah, semoga Zuma jangan penakut seperti itulah ya. Iya. Salve Jackson, salve juga Salve. Thank you Petrus. Teman-teman bantu untuk tap-tap layar ya. Ini akun saya mungkin karena terlalu sering terkena pelanggaran teman-teman. Jadi algoritmanya kurang baik teman-teman. Saya bingung juga ya kenapa akun saya tuh mudah sekali kena pelanggaran ya. Atau coba kita PKPK teman-teman. Mana tahu ketemu umat muslim kan. Barangkali hidayah dapat dari saya kan. Kak Justina, selamat bergabung. Coba bentar ya. Kita undang coba. Barangkali ada. Karena gini teman-teman, ada pemberitahuan dari TikTok itu agar kemudian akun saya ini boleh dipulihkan, saya itu harus melakukan PK teman-teman. Sebenarnya saya malas ya. Aduh. Oh Adi, namamu Adi kah? Adi Kurniawan. Di, gimana kabarnya Di? Sehat Di? Alhamdulillah Bang, sehat. Alhamdulillah. Wah, ini Adi ini sepertinya Islam yang kafah ya. Dimulai dengan kata Alhamdulillah. Awali dengan bismillah, kafir, Bang. Adi, Di. Saya mau nanya, Di. Kamu lagi puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Wah, bohong. Puasa kalau dalam Islam itu gini, Di. Saya mau nanya, Di. Puasa dalam Islam itu wajib ya? Kalau puasa Ramadan ya? Ya Kak. Kalau misalkan seandainya puasa itu tidak kita jalankan, resikonya apa, Di? Risikonya nggak dapat pahala. Wah, bohong. Seriusan? Hah? Tapi pahalanya nggak berkurang ya? Tapi nggak berkurang, tapi tidak mendapatkan pahala. Oh. Di. Saya ini kan ada sedikit ketertarikan dengan Islam Di. Cuman belum berani untuk datang ke Ustadz, takutnya tujuannya pengen tanya-tanya Ustadz, tiba-tiba disuruh mu'alaf aja kamu syahadat, kan kaget tuh. Maksudnya mau tanya-tanya dulu. Cuman kalau datang ke Ustadz kan takutnya tiba-tiba langsung disuruh syahadat, kan pusing juga Di. Di, mau nanya dulu Di. Memangnya kita itu kalau ingin mengerti Al-Quran itu harus belajar bahasa Arab dulu ya? Ya Bang. Kalau misalkan kita nggak belajar bahasa Arab, bisa nggak kira-kira kita ngerti Al-Quran? Bisa. Bahasa Inggris saja dulu. Bahasa Inggris? Gimana Adi nih datang kok menyesatkan saya. Thank you Kak Lydia. Teman-teman jangan lupa ya kali 2 mawarnya ya untuk memperbaiki algoritma TikTok saya dulu teman-teman. Karena TikTok saya ini kena pelanggaran terus Di, gara-gara jin iprit. Setiap live kena ban terus gara-gara jin iprit. Thank you Cah Justina, Kak Tulun Rantau. Gini bro Adi, boleh nggak kira-kira aku nanya satu jadi? Barangkali mungkin aku dapat tercerahkan dari Bro Adi dan kemudian aku mendapatkan hidayah dari Islam. Kan kita nggak tahu, betul nggak?
Coba ya Di, mau nanya dulu boleh Di ya? Ya. Ada satu nih Di, aku tertarik dengan ayat ini di dalam Al-Quran. Cuman aku tak mengerti Di apa artinya Di. Adi bisa bantu nggak? Pahalanya besar loh. Pahalanya besar di surga. Boleh ya dia? Ini dia, aku mau nanya ini di. Aku tertarik dengan ayat ini di. Quran surah Al-Hijr kan Al-Hijr ini bagian dari Al-Quran toh? Betul nggak sih? Iya ya. Adi jangan ketawa-ketawa cengengesan, kamu menyesatkan aku nanti nih. Sudah aku ini tersesat menurut kalian, nanti tambah tersesat lagi. Coba di ini dibacanya kalau Latinnya dari kanan atau kiri di? Dari kanan. Dari kanan kalau bahasa Arabnya ya? Ya. Wakolu atau wakalu? Wakolu. Adi nih Coba di, kalau Latinnya dibacanya gimana di? Walakul ya Allah. Di gimana kau mau jadikan aku muridmu di? Aduh. Kun payakun. Bila tidak hari ini, mungkin hari depan. Kun fayakun itu setahu aku artinya jadilah maka jadi. Kok kalau tidak hari ini hari depan, kau belajar dari mana bahasa Arab seperti itu? Kun fayakun kalau tidak hari ini hari depan. Berarti benar-benar nggak tahu nih di bahasa Arabnya nih di. Nggak tahu. Bang. Kita challenge saja di, kita challenge segini di. Oke. Kalau siapa yang kalah PK, dia yang keluar dari agamanya, berani nggak? Wah, Adi takut. Di, kalian di Indonesia ini mayoritas. Kami ini minoritas di. Masa takut challenge ini? Kita PK sekali nih. Siapa yang kalah PK, dia harus keluar dari agamanya. Deal nggak? Nggak ada, nggak mau. Kenapa? Masa kamu nggak percaya dengan the power of mayoritas? Jemput dia Cak Justina, Kak Relan, Kak Yunan. Ya, kita cari lagi yang mana tahu ketemu sama Ukti ya, coba. Ukti. Coba kita sambil nyanyi teman-teman. Pura-pura nggak lihat ya nanti pada saat mereka bergabung ya. Lama banget sih ini. Ini ada nih. Ukti. Aduh, Masya Allah. Cantiknya. Loh kok tangannya begitu, gimana sih? Kan bulan puasa. Masa Jackson yang ganteng seperti ini dikasih jari begitu sih? Kak Dea orang mana? Ini yang pertama namanya siapa? Yang sebelah kiri namanya siapa? Nadia dengan Aulia dan Nadia. Kalian tahu nggak? Cantiknya kalian ini seperti Aisyah dan seperti Siti Khadijah. Betul nggak? Senang nggak saya puji seperti itu? Enggak. Loh, Aisyah itu kan istrinya Nabi, ini gimana sih? Ini kebiasaan nih kalau pergi ngaji sampai di gerbang doang, habis itu pulang beli pentol. Betul nggak? Kalau Aisyah itu kan istri. Ini di masjid. Oh, lagi ngapain di masjid? Ngagodin. Oh, kamu mau nunggu bukaan gratis kan? Ini tuh banyak tuh. Gini aku mau nanya deh, mumpung lagi di masjid. Kak Dea sama Kak Nadia. Itu ada suara alarm tuh gimana sih kalian tuh? Kak Dea dan Kak Nadia. Begini, saya itu kan ketawa terus nih, gimana sih?
Kak Dea dan Kak Nadia. Saya itu kan sebenarnya sudah sempat belajar tentang Islam. Ada ketertarikan tentang agama Islam. Oh, bukan Islam. Oh iya, maaf. Buka wajah saya seperti orang Islam kah? Soalnya tidak terlihat itu pakai kacamata, pakai. Ya kan saya melindungi aurat saya. Nanti kalau saya tunjukkan wajah saya nanti kalian tergila-gila nanti. Kalau itu salah. Boleh nggak mau bertanya sedikit-sedikit barangkali dari jawaban kalian itu bisa meneguhkan saya untuk lebih tahu lagi tentang Islam. Boleh. Karena gini Nadia, kalian nih nggak tenang, tak kasih kepada Wowo nanti. Begini Dea. Saya itu ada sedikit ketertarikan dengan agama Islam. Nah barangkali mungkin, tapi kan saya nggak berani tuh belajar sendiri, betul nggak? Belajar tanpa guru itu akan membawa seseorang itu kepada kesesatan, betul nggak? Iya. Enggak juga, tapi kalau emang dianya baik mau, ya bakal bisa. Tapi kalau tersesat di hati kamu, aku juga mau kok. Begini Dea, boleh nggak bertanya dulu? Loh, kok muntah sih, gimana sih? Belum buka puasa sudah muntah, nanti batal loh puasanya. Betul batal. Aku mau nanya, coba sama Dea aja deh. Nadia sombong kayak artis papan atas aja kamu. Yang mana sih Dea yang mana, Nadia yang mana? Saya Dea, dia Nadia. Sudah sama Oh itu siapa? Aulia. Wajah kalian sepertinya orang orang Melayu ya? Benar. Ya kah? Berarti orang Sumatera ya? Iya. Oke, mau nanya boleh nggak? Saya ini sedikit mau bertanya. Kalian kan pasti pernah ngaji kan? Iya. Kalau Nadia nih sepertinya dia pergi ngaji cuman sampai gerbang aja ini. Betul nggak? Nadia. Betul nggak? Enggak. Alasan pergi ngaji sampai gerbang terus ada palek-palek jual pentol, beli pentol kemudian pulang. Coba aku mau nanya dulu Kak Nadia. Kan kalau kita ingin mengerti Al-Quran itu paling tidak kita harus belajar bahasa Arab, nggak sih? Betul nggak sih? Enggak. Oh nggak selalu ya? Tapi kan Al-Quran kan ditulis pakai bahasa Arab. Iya, tapi bahasa Arab di apa Al-Quran baca. Tapi kalau kalian bisa nggak baca bahasa Arab gitu? Bisa. Mengartikannya. Oh coba aku mau nanya deh. Ada satu ayat tuh aku penasaran artinya. Cuman aku nggak berani kan kalau misalkan diterjemahkan ke Google karena biasanya kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada ilmu nausoroh, betul nggak sih? Jadi pembendaharan kata dalam bahasa Arab itu nggak selalu sama dengan terjemahan kan, betul nggak sih? Iya. Aku mau nanya dulu dong, ayat ini sepertinya bagus, sering dibawakan sama teman-temanku di kampus. Ini bacanya lewat sebelah kiri atau sebelah kanan sih? Soalnya saya ini orang Indo, biasanya bacanya dari sebelah kiri. Coba tes dulu deh. Coba dari Nadia dulu deh, coba baca. Waqalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi allazi dzikru innaka lamajnun. Artinya apa? Enggak tahu. Wahai orang-orang yang beriman. Loh kok ketawa sih? Kenapa ketawa? Loh, kenapa ketawa? Terjemah salah baca atau gimana? Enggak. Lalu bacanya dari ya? Bacanya dari wakolu ya? Wakolu artinya hai orang gimana? Wahai orang-orang yang beriman. Udah ya, dadah. Loh kok dadah sih? Puasa. Oh, buka Kalian puasa. lo belum kasih tahu artinya belum? Sepertinya perempuan tadi teman-teman tahu dia bahasa Arab, cuman dia mungkin nggak pernah baca ayat itu kayaknya, dia kaget tadi. Kaget dia.
Coba kita coba satu orang lagi ya. Mungkin ini lebih bagus nih, lebih bagus. Gimana sih seorang murid mau belajar Al-Quran kok gurunya pada lari semua sih? Pakai baju hitam guys. Annyeong. Kamu Assalamualaikum bang. coba agak mundur sedikit. Soalnya cantiknya kemajuan. Silo. Kasih lo. Masya Allah. Ya, Kak Queen gimana kabarnya? Ya. Puasanya lancar? Alhamdulillah enggak bang. Lancar dong puasanya, kan sebentar lagi kan mau lebaran. Oh ini kita mau lebaran ya, Masya Allah. Gak tahu aku bang, bentar lagi mau lebaran bang. Sudah berapa kali bolong puasanya? Menurut perkiraan hilal sih masih 5 lah. Bang, Gimana Kak Queen ini pakai sound card seperti ini lengkap izin. sekali, pengen nyanyi ya? bukan bang. Aku kadang-kadang bang. Terus? Bang, izin PK. Nah, gimana? PK-PKan aja. Abang ada yang nonton kan bang? Ada dong, kamu pikir penonton saya hantu semua? Asem juga. Oke, kita PK ya. Saya Oke. tunjukkan penonton saya bukan hantu. Oh iya bang. Bapak. Gila Ini langsung teman-teman. ya. Ini Masya merendahkan, Allah. rasain mampus kamu. Gak apa-apa Oh. bang. Aku kalah pun mah gak apa-apa bang. Coba Karena gini, aku untuk misi gini. doang. Aku gak Kita coba Enggak, Coba karena aku bilang di sini challenge. aku gak ada penontonnya. Kita challenge coba, kita challenge. Kalau misalkan saya kalah, saya boleh terima challenge kamu. Kalau kamu kalah, kamu boleh mengajarin saya Al-Quran, gimana? Ih, Masya Allah. Boleh nggak? Are bang, aku tanya dulu nih sama bendahara di bawah bang. Coba. Kayak mana pakai challenge dia? Ngajarin Gimana? dia. Gue Al-Quran aja pun masih dangan-dangan tuh. Satu ayat aja. Ajarin artinya aja gitu sama aku. Gimana? Challenge-nya begitu. Lebih bermanfaat kan? Oh. Daripada lari-lari mandi lumpur. Waduh. Lo mentang-mentang lo udah 75 lo. Minta challenge lo. Tiba nanti 3. Challenge nanti. Enggak, katanya dia ngajari dia Al-Quran artinya aja. Gimana? Sepakat nggak? Nanti dulu bang, aku tengok dulu bang. Yang di bawah bang. Coba tanya dulu sama spendernya. Boleh nggak? Berkenan nggak? Nggak ada spenderku bang, blender yang ada. Oke, boleh bang katanya. Nggak apa-apa bang. Boleh, oke. Boleh. Masya Allah. Kita Semoga berempat ya bang. Coba ini kita ulang atau kita lanjutkan dulu nih 3 menit ke belakang nih, ke depan nih. Ya udah lanjut lah bang, orang udah jalan kayak gini. Oke, ngapain lanjut bilang ya. datang, Bang? Kalau kalah berarti harus siap mengajarin saya bahasa Arab ya di Al-Quran. 1 ayat aja. Oke, Oh, deal? Iya deal bang. Deal. Berarti kalau abang yang kalah bersedia lah ya, aku challenge ya. Yang penting jangan aneh-aneh. Enggak bang, ya Allah bang, dari muka aku nih nggak aneh-aneh bang. Ya Allah bang, aku anaknya baik budi bang. Teman-teman jangan sampai kalah ya. Ini 2 menit lagi teman-teman. Please mawarnya kali 2 nih, kali 2. Nanti kita minta tolong agar Kak Queen berkenan mengajarin Jackson. Wih. Thank you Kak Linda, Lidwan. Thank you Kak Ken. Teman-teman jangan lupa ya love orange-nya teman-teman. Udah jadi princess seperti salju gue. Nanti kalau jadi guru untuk ngajarin saya bahasa Arab dalam Al-Quran masih jadi Queen nggak? Ih. Abang nggak kalah Teman-teman kali 2. Aduh, ya? kok bisa kalah sih? Hah? Masya Allah berkas sayangku, cinta bisa kalah daku. sih? I love you, Masya Allah sayang. Ya Allah cintaku. Teman-teman tolong teman-teman, please teman-teman mawarnya Ya kali 2 Allah. teman-teman. Ini kok kalah jauh Gue sih? kaget, sumpah Masya Allah. Aduh asap. Please teman-teman, ini masih 2 menit ke depan nih. Tolong C Justina, Kak Roy, siapapun berkah kalian ya teman-teman, tolong saya sayangku, teman-teman please. murah rezeki, semoga Kak Fafilia, angsanya please beranak tolong jadi saya, Kak 4, Fafilia. Masya Tolong Allah. saya. Kak Fafilia tolong saya, C Justina, Kak Neves, dikit lagi ini 1 menit ke depan tolong please. Lo sih ngajak challenge. Kalau gue mah orang Tadi- merendah aja. Iya mungkin terlalu pede ya saya. Aduh kok kalah nih.
Teman-teman tolong please teman-teman, Kak Yaku, Kak Roy, ini saya diketawain sama Kakku ini nih. Kejar no. Katain bawah, kejar no katanya. Lagi, Masya Allah, berkah-berkah, Masya Allah. Aduh nggak jadi sudah ini. Berkah banget. Teman-teman Masya tolong Allah. teman-teman 1 menit ke depan teman-teman please jangan sampai Jackson kalah teman-teman. Aduh. Tolong saya Kak Allah, Sylvia, berkah-berkah, Kak Yaku. sayang aku, cintaku, Masya Allah, masuk surga ya, yang nonton aku masuk surga ya, Masya Allah. Aduh 47 detik lagi. Kalah sudah ini. Udah bang, ya udahlah bang. Bang pasrah aja bang, pasrah bang. Kak Queen penontonnya di sana berapa? 80. Nyerah aja jangan dong. 26 detik ke depannya sudahlah, nggak ada harapan lah. Memang gak ada harapan dari tadi bang. Bang dari tadi memang gak ada harapan. Asem. Pula ada harapan, udah gak ada harapan bang. 13 detik ke depan. Gak ada bang, udahlah bang. Bang Ay, nyerah aja lah kalah bang. sudah. Bang pasrah lillahi ta'ala aja lah bang, pasrah aja. Padahal penontonnya 10 orang ya Kak ya. Abang lempar, abang yang nonton 10 orang, yang lempar cuma 2 Ayo bang. biar adil sekali lagi. Gimana? Enggak, Sekali lagi. Ya udah sekali lagi, tapi challenge-nya aku udah dapat 1 ya. Challenge aku udah dapat 1 ya, berarti nanti challenge-nya 2. Tapi jangan Oke? aneh-aneh ya. Oh enggak bang, aku orang baik budi bang. Bang, aku tamatan pesantren bang. Oh, oke. Oke, tunggu. Sekali lagi. Sekali lagi, kayak mana bang? Coba diterima. Tunggu dulu. Aku tengok yang bawah. Challenge-nya masih konsisten ya. Nggak boleh suap-suap orang Mana ada gue siap orang? Gila lo sok orang. Tunggu dulu. Lo batali dulu. Tunggu dulu. Ini gue tanya di bawah. Ya, Gue kan di bawah. coba. Tunggu ya. Kalah lagi. Oh, challenge dulu. Iya, udah challenge bu. Oh, udah ada challenge-nya. Katanya kalau aku yang kalah, aku ngajari dia ngaji. Ya, tapi kalau dia yang kalah, aku suka hati aku. Tapi jangan yang berat-berat. Aku udah dapat 1 challenge nih sama dia. Udah tinggal kalau aku menang kedua kali, berarti 2 challenge aku dapat. Ya bang ya. Udah bang, gaskan. Kayak mana po? Tunggu bang, aku nengok. Suruh kerja lah bembu po. Rempong banget. Oh suruh kerja dulu, enggak? Oke, kerja sekarang. Bang, challenge aku dulu tadi. Coba buka topeng baju hitam abang itu. Semak aku bang. Janganlah, sudah dibilang jangan aneh-aneh. Semak aku bang, semak. Janganlah, yang lain. Kagak, kenapa lo sumbeng lo sumbeng makanya lo tutupin. Yang lain coba, yang lain. Kagak, lo buka baju hitam lo tuh. Asem. Sudah nggak mau challenge lagi, malas aku udah. Sudah trauma aku Disuruh buka topeng lagi. Lu bayangin buka topeng. Apa nggak digeruduk sama ormas Real Madrid nanti aku? Udah nggak apa-apa lah, thank you ya Kak Favilia, kemudian Kak Justina, sama siapa lagi yang banyak lagi ya. Aduh, nggak lagi dah, trauma dah, malas. Mau lagi dah. Kok bisa tiba-tiba banyak teman-teman tadi dia? Padahal tadi dia kalah jauh loh. Dan penontonnya tadi katanya cuma 10 orang kan? Betul nggak sih? Kok tiba-tiba dia langsung banyak begitu, kaget saya. Gimana teman-teman? Tadi penontonnya dia masih 5 orang kan kalau tidak salah ya. Tadi ada yang sampaikan ke saya tuh. Penontonnya cuma 5 orang loh tadi. Jibril datang. Kurang ajar. Janganlah, kita jangan bawa Jibril lah teman-teman, itu kan nama malaikat mereka, janganlah. Wah, ada yang nembak, pantasan. Nggak apa-apa Kak Justina. Gimana menurut kalian? Coba PK lagi kah? Trauma saya. Ya. Semoga ketemu sama lawan PK. Aduh. Bang Indra. Puasa bang? Bentar lagi buka nih.
Bang Indra, janganlah ditembak langsung kalau misalkan kita PK. Tadi ada yang curang, Bang. Padahal tadi tinggal berapa detik lagi saya menang, Bang. Kok tiba-tiba ditembak dia jadi menang? Bang Indra orang mana? Aku orang Minang. Oh, Minang. Bang Indra, saya itu kan sebenarnya tertarik untuk belajar Al-Quran. Cuman ada keterbatasan untuk mengerti bahasa Arab. Waduh, kok diketawain sih murid mau belajar? Bang Indra berkenan nggak untuk mengartikan saya satu ayat barangkali bisa mengerti? Iya, jutek banget so. Kok ganteng lagi? Bang, saya mau tanya, Bang. Nyanyi gini ya, nyeknya. Gua mau nanyemahin. Miknya. Enggak mau ah. Orang gila. Tahu betul-betulan cacat nanti kau baru kau tahu rasa. Enggak yang lain. Oh, yang lain ya. Iya, sudah hidung kayak hidung tomat tuh lu. Hidung tomat pura-pura cacat lagi. Benar-benar dikasih cacat sama Tuhan. Nah, baru kau tahu rasa. Bang, apakah jangan-jangan abang ini adalah jelmaan dari raja yang berubah jadi kodok, pangeran kodok? Bang, itu wajahnya kenapa, Bang? Kayak kempeng-kempeng, kayak knalpot racing yang dipukul pakai palu itu loh. Wih. Ya tahu Minimal ganteng. kalau ngomong buka masker ya. Kenapa dengan masker saya, Bang? Abang normal toh? Karena kalau gara-garai orang atau mencari ribut berenggat dikenal itu ngecut. Pengecut kau. Hidung macam tomat juga. Bujang. Sur, Saya ini memang bujangan, bukan bujang. tidak tahu itu bukan minang. Sudah hidung kayak tomat habis dipetik. Urusan bapakmu apa? Apa? Masalah sama bapakmu. Masalah lah. Keganggu bapakmu karena di lumpuh. Eko punya wajah mundur sedikit. Wajah kau kayak lem Korea nempel-nempel. Anakmu atau bujangin apa? Wah. Bang, mau nantang saya? Dia baperan kah? Dia baperan kan? Cuman bercanda doang kan? Baperan kah dia? Kasihan dia. Nah, pasti dia habis turun dari TikTok tuh dia pikir, dia langsung berkaca teman-teman. Hidung saya memang betul-betul macam tomat kah katanya. Yang lainnya kita coba satu lagi teman-teman ya. Iya, nggak ada yang benar dari tadi, somplak semua. Yang satu macam keong racun, yang satu macam knalpot racing bolong, yang satu juga tiba-tiba ngomong bujang-bujang. Coba kita terima satu orang lagi teman-teman ya. Jangan terlalu serius teman-teman, cuman bercanda ya. Ya kali Jackson serius-serius. Michael Jackson. Halo Michael Jackson. Bang, abang kan tahu ini bulan puasa. Abang jangan menyerupai seperti kue, nanti saya makan kau punya muka nanti. Kau sudah tahu ini bulan puasa, orang semua lagi nahan lapar, kau menyerupai kue. Nanti mukamu dimakan sama orang, nanti kau nangis. Ada-ada aja. Bang Alimbo. Bang Alimbo. Ya, Bang Alimbo ini kenapa menyerupai roti?
Sudah maghrib kan? Sudah maghrib, Bang. Ini orang tanya apa, jawabnya apa? Kok punya kepala isinya tomat semua kah? Yang ditanya kenapa wajahmu menyerupai roti? Yang ditanya kenapa wajahmu menyerupai roti, kau bilang ini sudah mau maghrib. Kau ini gimana sih? Ya kan Bu, udah 4 jam aku. Bang, kalau mabuk tuh jangan di sini, di Lapo. Mabuk itu di Lapo. Yang saya tanya kenapa kau punya wajah menyerupai roti? Saya nggak tanya bentar lagi maghrib. Kamu sudah 4 jam. Makanya kau punya kepala itu jangan isinya semua tomat. Ditanya apa, jawab apa. Coba kita challenge, berani nggak? Kita challenge. Gak ada orang di sini, Bang. Makanya kamu gini loh. Kawela. Kok tahu nggak? Kok tahu nggak kenapa penontonmu nggak ada? Kenapa? Karena kau punya wajah itu menyerupai roti. Orang semua lagi nahan lapar. Kau mancing-mancing orang buat makan. Makanya orang jengkel tak masuk ke room lu. Coba efeknya kau lepas. Kau punya wajah lepas efek. Pasti banyak itu orang datang. Tinggal makan aja, Bang. Jangan ribet-ribet. Kalau kau mulut mau makan saya nggak? Makan apa, Bang? Makan terong. Galai. Udah. Kau menyerupai. Kau dengar nih, ada seorang tokoh mengatakan, barang siapa menyerupai roti, maka dia akan dimakan sama manusia. Betul nggak? Betul. Bang, aku mau nanya dulu, Bang. Bang, aku mau nanya. Iya, sok. Abang beragama kah? Iya. Apa agamanya coba? Agama Islam aku. Oh, coba aku mau nanya. Menurut Abang, lebih berkuasa Tuhan Abang sebagai seorang Islam atau lebih berkuasa saya? Berkuasa Tuhan lah. Masa kamu? Oh, coba kalau Tuhannya Abang berkuasa, bisa nggak Tuhannya Abang menahan Abang 3 detik untuk tetap PK sama saya? 1, 2, 3. Masih kuat saya daripada Tuhanmu. Yang lain, kenapa dari tadi ketemunya sama orang gila semua ya? Agak mundur dikit. Agak mundur sedikit. Sedikit aja. Loh, mundur sedikit. Ya, soalnya cantiknya terlalu maju. Kak Yar, kamu tahu nggak? Kalau kamu senyum seperti itu, Kak Yar, kenapa? Kan biasa, jangan ngegombal. Nanti kalau aku nggak ngegombal, kalian sebut aku gay. Ini kurang ajar loh. Kemarin, beberapa hari yang lalu, aku kan ada live tuh. Dan aku berdebat dengan salah satu ustadz tuh. Nggak tahu anonim dari mana, tiba-tiba komen begini. Jackson Boti katanya. Ada gila-gilanya itu orang. Dia nggak lihat Jackson ini sudah punya pacar. Ini ada yang komen begitu teman-teman. Dia belum lihat. Tuh, gimana sih? Ada papan tulis Jack. Papan tulis di mana? Spill pacarnya Bang. Ya kali di sini janganlah.
Agar saya teman-teman nggak ada urusan dengan dunia apologet seperti ini. Sekalipun memang dia itu dari Muslim teman-teman dan berpindah keyakinan menjadi seorang Kristen. Halo Bro Aldo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aldo. Masya Allah, luar biasa. Dok, lu tahu nggak Dok? Dari tadi gua itu PK sama orang-orang Muslim. Tidak satu pun dari mereka itu mengucapkan salam atau menjawab salam saya. Baru bro, luar biasa bro. Lu Islam yang kafah. Lu tahu kan Islam yang kafah? Yang kayak gimana tuh, Bang? Tadi nampaknya seperti anaknya Ustadz tiba-tiba ditanya kafah nggak tahu. Dok, setahu gua Masih kafah belajar, itu, Bang, masih belajar. oh, kafah itu seorang Muslim yang begitu taat dengan Al-Quran, taat Insya Allah, dengan Masya Sunnah. Allah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Dok, kalau gua lihat semangat lu Dok, lu nih cocok deh kalau misalkan berjihad. Berjihad, ya. Betul nggak? Betul. Ya Bukan udah lu berjinah, pergi. kan Bang, bukan berjinah, berjihad. Otak lu mesum terus. Enggak. Tadi kan gua mendengarkan lu takbir tuh suara lu itu mendeskripsikan diri lu itu adalah orang yang sangat siap untuk berjihad, betul ya? Betul, insya Allah. Insya Allah. Mau nggak gue ongkosin lu ke Palestina? Mau Bang, biar mati syahid ya Bang. Wah, bohong berani. Berani Bang, di Indonesia saya udah muak Bang. Sudah muak di Indonesia? Ya udah lu lawan KKB aja gimana? KKB, bolehlah Bang. Ya siap Bang. Bang Aldo, kenapa lu muak dengan Indonesia? Kenapa? Alasannya apa? Ya karena ya gitu-gitu aja Bang. Kalau gua nih ya Dok ya, yang buat gua itu sedikit muak dengan sistem kita ini. Ya, bukan Indonesianya tapi sistemnya. Nah, lu ikut-ikutan, lu penjilat lu. Karena gini Dok, yang gua lihat teorinya itu memang number one Dok. Oke. Tapi prakteknya itu number berapa Dok? Nomor 10 lah. Number 10. Coba isu-isu apa Dok yang menurut yang mengguncang lu punya hati Dok? Biasanya. Isu apa tuh? Ini gimana sih? Tadi kan lu bilang gua tuh Bang muak dengan praktek ya kan yang ada di Indonesia. Nah, gua nanya nih, menurut lu apa sih yang buat lu itu bikin muak dengan praktek-praktek hukum yang ada di Indonesia? Salah satunya apa? Isunya misalkan intoleransi atau mungkin diskriminasi kepada masyarakat yang mayoritas ataupun minoritas. Masa harus gue ajarin lagi Dok? Ajarin Dok? lagi Bang, saya belum ngerti Bang. Ini Dok, oke lah. Gimana tanggapan lu berkaitan tentang pembubaran tempat ibadah? Pengumbaran gimana Pak? Dok, di dekat rumah lu ada bengkel nggak Dok? Ada. Coba lu pergi ke tukang bengkel, minta tolong sama om-om bengkel itu semprotkan, mereka punya kompresor ke telinga lu. Ya soalnya tai telinga lu banyak Dok. Ini belum dikorek Bang. Belum dikorek, belum diservis. Atau itu kebanyakan dengar suara toa mungkin. Coba. Tapi seriusan Dok, seriusan Dok. Gue tuh punya teman Dok. Jadi teman gua itu biasa kerja di tempat yang dimana suka menggunakan pengeras suara Dok, pakai toa. Nah, karena telinganya itu selalu sering dengarkan pengeras suara yang volumenya nggak ngotak Dok, pecah gendang telinganya Dok. Makanya kalau gua panggil, namanya kan si Dani tuh, Dan, gitu. Kayak temen gue Bang, ada si Ardi namanya. Nah, kenapa tuh? Dia kalau dipanggil suka huha-huha. Padahal dia dengar tapi suka hahaha. Gua tebak, pasti rumahnya itu dekat sama suatu tempat yang pakai toa, betul nggak? Enggak, si rumahnya deket rel kereta api, jadi suka bising. Oh iya. Dok, kita ganti dulu Dok ya. Oke.
Yuk, sehat-sehat, Dok. Ya, sama-sama. Ya teman-teman, kita Angelis dulu ya. Thank you ya Kak Favilia sudah diingatkan ya teman-teman, kita Angelis dulu. Karena ini kan masa prapaskah teman-teman ya. Kalau Ratu Surga nanti teman-teman. Kita doa Angelius dulu. Dan teman-teman Kristen Katolik perlu tahu ya bahwa di masa prapaskah ini kita belum mendaraskan pujian berupa haleluya teman-teman, terkhusus pada saat liturgi berlangsung. Karena masa prapaskah itu belum diadakan sebuah sebuah pujian daripada haleluya atau dalam bahasa Indonesianya puji Tuhan. Ya, kita satu dalam doa. Bismillah wa ibn wa ruhil qudus ilahin wahid. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini siapa yang mau naik ya? Coba kita terima dulu. Marios. Gak jadi debat sama Gregorius. Dia gak jelas teman-teman. Coba. Tadi siapa yang merequest tuh? Ini kalau misalkan gak ada yang request teman-teman gimana? Kita off-kan saja atau kita PK-PK lagi? Orang-orang TikTok ini pada serius semua ya? Gak bisa bedakan orang yang bercanda sama orang yang yang lagi serius ya? Sebentar ya. Kita buat tema teman-teman ya. Temanya ini pasti akan menggugah kalian. Oke, bentar ya. Oke. Temanya kemanusiaan Yesus diciptakan. Oke. Ada yang setuju tidak dengan tema ini atau ada yang tidak setuju? Kalau tidak ada yang setuju, tidak usah naik. Kalau ada yang tidak setuju dengan tema ini, silakan naik. Pasti banyak daripada orang Kristen akan kaget dengan tema yang Jackson bawakan. Dari mana Jackson dasarnya? Natur kemanusiaan Yesus itu diciptakan dan berawal. Kasih tanda tanya Jack. Enggak. Ini memang sebuah pernyataan yang memang benar. Coba kita naikkan konten kreator. Ya, selamat sore, Bos. Selamat sore, Pak konten kreator. Gimana kabarnya? Ya, baik. Kalau saya sih membaca judulnya ini, saya anggap ya memang sudah begitu. Tidak perlu saya mau pertanyakan lagi. Karena berarti ya, setuju ya? Setuju banget. Karena kemanusiaan Bapak agama apa dulu nih, Pak konten kreator? Agama apa dulu? Kristen. Artinya Yesus 100% manusia, setuju. Yesus 100% Tuhan, ya setuju. Karena memang ketika dia datang ke dunia memang sebagai manusia. Begitu loh. Artinya kalau manusia berarti memang ciptaan. Saya setuju.
Oke, boleh saya tanggapin? Oke, silakan. Yang pertama, tujuan daripada premis Bapak itu memanglah tepat. Tetapi diksinya itu ada yang salah. Ya. Contohnya apa? Ketika Pak konten kreator mengatakan Yesus itu 100% Allah. Ingat Pak, kodrat keilahian itu tidak dapat terukur atau tidak dapat dikalkulasikan dengan hitungan matematika. Karena kalau kita menggunakan frasa 100% bisa berkurang ataupun bisa bertambah, betul atau tidak? Kalau sudah 100% tidak ada lagi di atasnya itu Pak, Bang. Kalau istilah 100% itu tidak ada lagi. Coba begini. 100% dalam kalkulasi atau hitungan matematika, bisa nggak kira-kira itu dikurangkan kembali atau berkurang dengan konteks tertentu? Bisa, tetapi... Oh, berarti bisa. Makanya maksud saya begini Pak, kita itu tidak diizinkan untuk menggunakan istilah-istilah seperti 100% seperti itu, karena itu tidak tepat. Maka daripada itu Santo Agustinus itu menyatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tetapi sekalipun sepenuhnya sebagai manusia, bukan berarti kemanusiaan Kristus itu adalah pribadi. Kalau ada yang menyatakan bahwa pribadi, kalau ada yang menyatakan bahwa kodratnya Kristus itu adalah pribadi yang berbeda dengan pribadi daripada Sang Sabda, maka dia jatuh dalam pandangan Nestorianisme. Thank you Kak Grateful, Shalom juga, selamat bergabung. Shalom teman-teman semua. Silakan Pak ditanggapi. Oke. Kalau masalah tadi yang Bapak bahas ulas itu tentang masalah persen itu, bagi saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu. Oke, sekarang gini. Gini, kita begini aja, Setiap hal yang kita utarakan dan sampaikan tentunya harus memiliki satu data yang bersifat otentik dan objektif. Betul nggak? Setuju ya? Setuju. Ketika Jackson mengatakan bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, landasannya dari mana Jackson? Yang pertama, dari Skriptura, Kolose 2 ayat 9, kemudian Roma 9 ayat 5. Lalu ditarik dari tradisi suci. Misalkan apa yang dijelaskan oleh Santo Athanasius, Santo Gregorius, kemudian siapa lagi? Santo Agustinus dan Thomas Aquinas. Nah, pertanyaan saya kepada Pak konten kreator, apa dasarnya Bapak menyatakan bahwa Yesus itu 100% dengan istilah 100% manusia dan 100% Allah? Apa yang melatar belakangi Bapak untuk menyampaikan seperti itu, dan tunjukkan kepada saya datanya yang bersifat objektif dan otentik. Silakan. Oke. Kata 100% itu digunakan oleh orang-orang umum atau bahasa umum. Kalau yang artinya sepenuhnya. Sepenuhnya yang sama dengan Bapak tadi mengatakan bahwa sepenuhnya. Ya sudah, 100% berarti itu. Artinya itu kan bahasa umum saja Bapak. Tidak perlu kita diperdebatkan masalah itu. Kecuali sekarang begini. Saya mengatakan bahwa Yesus itu 50% manusia, 50% Allah. Itu yang harus Bapak tanggapi. Ini cuma bahasa umum loh Pak. Yang tadi Bapak sampaikan, sebentar Pak. Yang tadi Bapak sampaikan itu tepat. Yang Bapak artikan, makanya tadi saya gini Pak, maksud Bapak itu memanglah tepat, tetapi diksi yang Bapak pakaikan untuk menjelaskan tentang kebagaimanaan Kristus dalam ruang lingkup kristologi itu kurang tepat. Karena begini Pak, saya tanya sekarang. Kemanusiaan atau keilahian Kristus itu kodratnya bisa berkurang tidak? Gimana? Kodrat keilahian Kristus itu bisa berkurang tidak? Tidak bisa. Oke, kalau kita menggunakan istilah dari 100%, bisa nggak dalam hitungan matematika 100% itu bisa berkurang? Kalau sudah mentok di 100% tidak ada lagi, tidak akan bisa Pak. Artinya ini bahasa awam aja. Ini bahasa awam aja, tidak perlu diperdebatkan hal-hal. Tapi itu salah Pak. Gini Pak, penggunaan kata 100% itu tidak pernah diajarkan oleh kekristenan dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang. Kenapa? Karena gereja itu menghindari istilah-istilah seperti itu.
yang kemudian akan dapat disalahpahami oleh orang-orang yang memang latar belakangnya tidak mengerti kekristenan. Kenapa? Karena kodrat keilahian ataupun kodrat kemanusiaan Kristus itu tidak bisa kita kalkulasikan atau tidak bisa kita samakan dalam hitungan matematika, dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena hitungan matematika atau dalam kalkulasi itu bisa bertambah dan itu bisa berkurang. Sedangkan kodrat Kristus yang sepenuhnya adalah Allah itu tidak bisa berkurang. Itu poinnya. Maka daripada itu gereja tidak pernah menggunakan istilah-istilah seperti itu. Kenapa? Karena cenderung bisa membawa umat itu berada dalam sebuah kesesatan. Saya kan berbicara pakai bahasa umum, bahasa orang awam. Kalau Cuman kan gini, saya kan datang hadir untuk mengkoreksi. Alangkah lebih baiknya penggunaan diksi seperti itu tidak digunakan lagi. Gitu. Oke? Bagaimana? Saya sudah menanggapi. Berarti Bapak setuju dengan tema ini ya? setuju. Oke, Setuju. coba kita ganti lagi Pak kepada yang lain. Oke, teman-teman. Yang di bawah katakan bahwa saya tidak setuju dengan Jackson. Kalau tidak setuju silahkan naik dan berikan tanggapan kalian dan berikan bantahan kalian. Maka saya akan menjelaskan kenapa kodrat kemanusiaan Kristus itu dikatakan sebagai ciptaan. Apakah Jackson ini menyampaikan ini berdasarkan magisterium gereja atau tulisan-tulisan patristik gereja atau seperti apa? Jam buka puasa bang. Iya itu sah, mereka masih buka puasa mungkin. Ya Pak R29, selamat sore menjelang malam. Suaranya tidak terdengar Pak. Bapak lagi berada dalam gua atau seperti apa Pak? Halo? Thank you Kak Boyton, terima kasih. Pak, suara saya terdengar nggak Pak? Suara kamu nggak terdengar, suara kamu tuh seperti semut kejepit sama pintu tuh, kikik gitu. Nggak kedengaran suara kamu. Sudah wujudmu tidak kelihatan, suaramu pun juga tidak terdengar. Kak R29 pakai headset ya? Ya, headsetnya dilepas dulu. Dilepas dulu, itu suara kamu nggak terdengar. Turun ya. Apakah ada teman-teman Kristen yang kemudian tidak setuju dengan tema ini? Silahkan. Karena saya capek teman-teman diskusi dengan orang Islam ya. Mungkin juga mereka lagi buka puasa ya. Jadi biarkanlah mereka buka puasa dulu. Kita fokus menajamkan paham kristologi dan paham eklesiologi. Kita juga fokus untuk menajamkan tentang Tritunggal ataupun Trinitas. Halo, salve Kak Mina, shalom. Kalau setuju dengan tema ini, katakan iya. Ini sepertinya banyak yang bimbang ya. Tapi tema ini teman-teman, ini bukan saya ada-ada teman-teman. Kalau kalian itu suka untuk mengkaji data patristik gereja, misalkan Santo Athanasius. Santo Athanasius itu pernah menyatakan bahwa memang benar jika Kristus dikatakan sebagai ciptaan merujuk kepada kodrat manusianya. Tetapi kalau berbicara tentang pribadinya sebagai sang sabda Allah, tidak pernah diciptakan dan bersifat kekal. Santo Thomas Aquinas pun juga menyatakan demikian, bahwa Kristus itu diciptakan dalam kodratnya sebagai manusia, tetapi dalam pribadinya sebagai sang sabda tidak pernah diciptakan dan bersifat kekal. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menyatakan bahwa kodrat kemanusiaan Kristus itu hakikatnya bukan ciptaan, kita akan tersandung oleh paham apa teman-teman? Paham dari Sabelia. Oh salah. Ya, kita akan tersandung paham daripada gnotisme. Dan kemudian paham doketisme yang menyatakan bahwa Kristus itu tidak sungguh-sungguh sebagai manusia,
melainkan hanya sekedar menyerupai saja. Dan itu kemudian telah dikutuk oleh gereja di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, gitu tuh. Jackson menggali sumur debat kristologi tanpa dasar nih. Wah. Coba Bang Kacel silahkan naik. Kalau Anda tidak setuju dengan tema ini silahkan bantah. Silahkan naik. Tunjukkan kepada saya data patristik gereja yang menyatakan bahwa kemanusiaannya Yesus itu tidak berawal. Atau kemanusiaannya Yesus itu kekal. Ada sih yang mengatakan seperti itu. Siapa dia? Ajaran dari mana teman-teman? Dari Alexandria yang muncul di abad kedua. Nah, gitu. Yang terpengaruh oleh pandangan daripada doketisme ini salah satunya siapa teman-teman? Siapa salah satunya? Basilides. Basilides itu menyatakan bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, melainkan hanya sekedar menyerupai saja. Makanya dia itu menyangkal penyalipan Kristus dan menyangkal bahwa Yesus itu benar-benar mati dalam kodratnya sebagai manusia. Makanya dia mengatakan bahwa Kristus itu ketika ingin disalibkan, ya, dia itu diserupakan dan digantikan oleh Simon dari Kirene. Nah, coba. Betul tuh Kak Mina tuh. Hati-hati kalau ada Ibon datang Jack. Waduh, kenapa dia? Kalau ajaran Manikeisme itu sama teman-teman. Dia juga menganut paham gnotisme yang muncul di abad ketiga yang dibawakan oleh seorang tokoh yang bernama Mani. Mani itu mengaku diutus oleh Yesus sebagai seorang nabi di umur 24 tahun. Di mana dia mengaku mendapatkan wahyu dari seorang malaikat bernama Altaum. Nah, kalau konsep daripada ajaran Manikeisme itu menyatakan bahwa dia ini menganut paham sinkretisme. Jadi mencampur adukan antara ajaran Zoroaster, Buddha, dan kekristenan. Dia juga menyatakan bahwa hadirnya dia itu dalam rangka untuk menyempurnakan ajaran kekristenan dan menyempurnakan gereja itu sendiri. Ya. Dan dia mengklaim bahwa dirinya itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 28. Kak Mina tahu nggak, ini nanti banyak yang goreng tema ini. Jackson, kamu bidat seperti Uclim katanya. Karena kemarin itu saya diskusi teman-teman dengan beberapa apologet Kristen juga. Mereka sempat menyangkal apa yang kemudian telah saya sampaikan ya. Saya itu kemarin diskusi dengan siapa namanya teman-teman, orang Katolik itu siapa Kak Mina, saya lupa tuh. Siapa namanya yang dia baru lulus kuliah itu loh, siapa namanya saya lupa tuh teman-teman. Kami ada diskusi tentang kristologi. Jadi ada beberapa orang Kristen yang masih berpikir bahwa kemanusiaannya Yesus itu bersifat kekal. Bahkan kemanusiaannya Yesus itu sebelum kebangkitan Kristus ya, itu sifatnya kekal dan kemudian tidak diciptakan. Wah, itu salah teman-teman, salah banget itu. Makanya di dalam Kolose 2:9 kan, tidak pernah dikatakan dalam sejarah iman kekristenan dua kodrat ini tercampur. Ya, tercampur ataupun melebur. Tetapi dua kodrat ini itu bersatu dalam pribadi Kristus yang satu, dan itu tidak tercampur dan tidak terlebur. Ya. Dia tetap konsisten mempertahankan kodratnya masing-masing, yang kemudian bersatu dalam pribadi Kristus. Kalau tercampur itu biasanya miapisit. Nah, kita nggak begitu. Betul banget Bro Petrus dari Verona. Konsekuensinya kemanusiaan Yesus itu juga ya sifatnya kekal. Dan itu berbahaya. Berbahaya sekali teman-teman. Jadi seolah-olah kemanusiaan Kristus ini diserap kodratnya oleh kodrat keilahiannya. Jadi yang tampak oleh mata manusia itu hanya daging yang tidak benar-benar daging. Manusia yang tidak benar-benar manusia. Ini kan ajaran dari doketisme yang kemudian telah dikutuk oleh Rasul Yohanes di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya kan? Bahwa barang siapa yang hadir dengan menyatakan bahwa Kristus datang tidak benar-benar sebagai manusia, dia adalah sungguh antikristus dan penyesat. Tadi
banyak yang komentar. Kenapa ketika saya membuat tema seperti ini kok semuanya mendadak tidak ada yang komentar? Gimana teman-teman? Berat nih pembahasannya kalau dibuat debat. Nggak berat kok sebenarnya. Kalau misalkan paham tentang kristologi. Kalau membaca data-data patristik gereja, khususnya gereja barat ya. Gereja barat, gereja timur, Agustinus, siapa Santo Thomas Aquinas Ambrosius dari Milan itu juga menyatakan bahwa kodrat kemanusiaan Kristus itu memanglah diciptakan. Bahkan Athanasius itu menyatakan bahwa, Yohanes Chrysostomus itu mengatakan bahwa kemanusiaan Kristus itu diciptakan oleh Roh Kudus. Coba. Jack, ada yang bilang diciptakan beda makna dengan dilahirkan. Benar nggak kira-kira seperti itu? Waduh. Jadi gini, penciptaan dalam pandangan atau teologi iman Katolik itu ada yang mengenal namanya istilah creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu adalah penciptaan dari ketiadaan. Yang pertama creatio ex nihilo, yang kedua itu creatio ex materi. Creatio ex materi itu contohnya manusia. Jadi Allah itu pertama menciptakan tanah dari ketiadaan menjadi ada. Nah dari tanah itu Allah membentuk manusia. Ngerti nggak? Makanya dikatakan creatio ex materi. Jadi materinya itu sudah ada. Dari materi inilah manusia itu dibentuk oleh Allah menjadi manusia yang serupa dan segambar dengannya. Nah, itu namanya penciptaan secara langsung. Setelah itu, tidak ada lagi penciptaan secara langsung. Hanya ada penciptaan secara tidak langsung. Melewati proses yang namanya dilahirkan. Dan Kristus, dalam keadaannya sebagai manusia, dia diciptakan secara tidak langsung. Kemanusiaannya ya, jangan framing saya pribadi sang sabda yang diciptakan, tidak. Hipostasi sang sabda ini itu tidak pernah diciptakan. Ya, dan bersifat kekal. Bahkan dari dia inilah tercipta segala sesuatu. Nah, tetapi ketika hipostasi sang sabda ini menjadi manusia, mengambil kodrat manusia inilah yang berawal, yang kita katakan substansinya itu atau hakikatnya itu diciptakan. Begitu. Makanya kita mengatakan bahwa dua kodrat ini tuh bersatu tetapi tidak tercampur, terkecuali gereja Katolik memaknai percampuran dua kodrat ini, bersatunya dua kodrat ini membuat dua kodrat ini melebur dan tercampur. Maka kita bisa mengatakan tuh bahwa keilahan Kristus pun juga diciptakan, tapi kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Halo Cek Violet, selamat bergabung. Cek Violet masih chemistry nggak dari tadi malah? Dan begini, jadi credo Konstantinopel ini harus paham ya. Credo Nisea sebenarnya itu bukan menyinggung perihal tentang kodrat manusia Kristus, bukan. Dia yang dilahirkan, bukan diciptakan, itu tidak bermaksud berbicara dalam konteks Yesus sebagai manusia, Bro Petrus. Itu berbicara dalam kodratnya Yesus sebagai ilahi. Sang Bapa itu memperanakkan sang anak itu di dalam kekekalan. Dan diperanakkan ini bukan dipahami secara jasmaniah atau secara materiah, tidak. Dari mana dasarnya? Mazmur 2 ayat 7. Apa katanya sang Bapa? Anakku, engkau telah kuperanakkan hari ini. Jadi memperanakkan itu berbicara tentang relasi. Teman-teman. Makanya kita mengakui ada 3 hipostasis. Karena ada 3 relasi. Oke? Roh Kudus. Wah, thank you Chef Violet. Wah, lagi berbunga-bunga makanya dia berbagi. Salve juga Kak Lentera Hati, salve juga Bang Rudi, shalom teman-teman semua. Jangan lupa love orange teman-teman, jangan lupa love orange ya. Otak Islam nggak sampai ke situ, waduh. Kita lanjut. Jadi credo Nisea itu sebenarnya ketika mengatakan Allah sejati, kalian perhatikan baitnya loh, kalimatnya Allah sejati dari Allah sejati. Betul tidak? Terang dari terang. Berarti itu berbicara tentang keontologiannya sang sabda. Bukan berbicara tentang
keekonomian sang sabda atau kemanusiaan sang sabda. Kodrat sang sabda sebagai manusia tidak. Makanya dikatakan Allah sejati dari Allah sejati, terang dari terang, dia yang dilahirkan bukan diciptakan. Itu berbicara tentang kodrat keilahian Kristus. Nah, Santo Athanasius mengatakan karena sang sabda ini berasal dari sang Bapa dan diperanakan oleh sang Bapa, maka atribut keilahian yang dimiliki oleh Bapa juga dimiliki oleh sang sabda. Kenapa? Karena sang sabda ini bukan berasal dari yang bermateri, tetapi dia ini sudah bersama-sama dengan sang Bapa di dalam kekekalan. Jadi ketika sang Bapa itu memperanakan sang sabda, itu bukan di dalam dimensi ruang dan waktu, tetapi di dalam kekekalan. Dan memperanakan itu berbicara tentang relasi. Ya. Nah, pertanyaannya Jackson, tapi kan Yesus itu kan tidak melewati proses daripada pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Yes, that's right. Tapi Santo John Chrysostomus mengatakan benih ilahi itu berada di dalam rahimnya Maria. Ya, berada di dalam rahimnya Maria. Dan dia melewati proses yang namanya dikandung dan dilahirkan. Maka daripada itu, sekalipun sang sabda itu tidak diciptakan secara langsung, ya, hakikatnya tetap ciptaan dalam kodrat sebagai manusia. Kodrat sebagai manusia, dengarin ya. Kodrat sebagai manusia hakikatnya diciptakan. Ya, sekalipun dia tidak melewati proses daripada persetubuhan. Kenapa tidak melewati daripada proses persetubuhan? Karena Kristus itu mengenakan kodrat manusia sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Paham nggak teman-teman? Makanya pandangan gereja Katolik, Bunda Maria itu juga dipersiapkan oleh Allah. Dia terbebas dari dosa asal dan dosa pribadi. Ya, kenapa? Karena Bunda Maria ini memang dipilih oleh Allah menjadi Hawa yang baru. Dan sang sabda itu tidak menggunakan atau tidak mengenakan kodrat manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Makanya Yesus itu tidak terpengaruh oleh kecenderungan untuk melakukan dosa. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi sebaliknya. Sama dengan kita, dia dicobai, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Sampai sini masih setuju nggak dengan saya? Ada lagi bidat sesat tidak diakui Tritunggal dua pribadi berbeda, tanggapannya Jack. Ada lagi bidat sesat tidak akui Tritunggal, tapi pribadi berbeda. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Gimana? Coba terangkan saya pertanyaannya seperti apa. Gini loh, ketika dikatakan ada 3 hipostasis, bukan berarti ada 3 Allah. Karena hipostasis itu nggak berbicara tentang esensi. Hipostasis itu tidak berbicara tentang ousia, teman-teman. Kalau dalam bahasa Yunani itu ousia. Kalau dalam kita orang gereja barat itu namanya substansi. Tres persona una substantia. 3 pribadi dengan 1 substansi. Jadi ketika dikatakan ada 3 persona, bukan berarti ada 3 Allah. Dikatakan sebagai 3 persona karena ada relasi yang terbangun. Ingat gak? Yesus mengatakan dalam Yohanes bab 17 ayat 28, sebab Bapa telah mengasihi aku sebelum segala sesuatu diciptakan. Betul nggak? Di dalam Yohanes bab 16 juga Yesus mengatakan Bapa-Ku telah mengasihi aku sebelum segala sesuatu diciptakan. Artinya sebelum segala sesuatu diciptakan, Sang Bapa itu sudah membagi relasinya, relasi kasihnya itu kepada hipostasis Sang Sabda. Pertanyaannya, bagaimana relasi kasih itu bisa terkomunikasi dari Sang Bapa kepada Sang Sabda melalui hipostasis Roh Kudus? Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 4 bahwa Roh Kudus ini adalah roh yang menghidupkan dan mempersekutukan. Betul nggak? Betul nggak? Nah begitu. Jadi ketika dikatakan Allah itu maha kasih, apa buktinya Allah itu maha kasih?
sebelum ada proses daripada penciptaan, karena Allah telah berbagi relasi kasihnya sebelum segala sesuatu diciptakan. Orang yang tidak pernah mengakui bahwa Allah punya 3 pribadi, ya, akan terjebak dalam pertanyaan ini. Betul nggak teman-teman? Contoh begini. Maha kasih itu berbicara tentang action. Ada yang memberi, ada yang menerima. Betul nggak? Betul nggak? Makanya di dalam Yakobus 2:26 dikatakan apa? Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kasih yang tidak dibuahkan atau tidak ditindakkan itu bukanlah kasih. Oke? Santo Ignatius dari Antioquia juga mengatakan apa? Cinta kasih yang benar, cinta kasih yang nyata adalah cinta kasih yang dapat dituangkan tidak hanya daripada kata-kata, tetapi dibuahkan melalui tindakan dan perbuatan. Nah, kalau ada orang yang mengimani bahwa Allah itu hanya satu pribadi saja, pertanyaannya, Tuhan kamu maha kasih. Sebelum ada penciptaan, apa yang dikasihi oleh Tuhan kamu sehingga dia pantas dikatakan maha kasih? Pusing mereka jawab itu. Lalu mereka mengatakan, ya Tuhan mengasihi dirinya sendiri. Itu bukan kasih, men. Nah, Tritunggal Maha Kudus itu mampu menjawab pertanyaan filosofis ini. Kenapa? Karena sebelum ada penciptaan, Allah itu memang dikatakan sebagai Maha Kasih. Karena dia telah berbagi relasi kasih dengan pribadinya. Dalilnya di mana? Yohanes bab 16. Yesus mengatakan bahwa sebab Bapa telah mengasihi aku sebelum segala sesuatu atau sebelum bumi ini diciptakan. Oh ya teman-teman, kita harus novena ini teman-teman. Terkecuali, makanya begini teman-teman. Makanya Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 30, ya, Yohanes 15 ayat 30, Yohanes 5 ayat 30, Yesus mengatakan seperti ini. Aku tidak berbuat apa-apa dari kehendakku sendiri. Aku tidak berkuasa berbuat apa-apa dari kehendakku sendiri. Tetapi dari dialah yang mengutus aku. Ini orang-orang Islam suka menggunakan ayat ini untuk menunjukkan atau berusaha untuk menggugat keilahiannya Yesus. Padahal mereka itu salah mengerti ayat ini. Kalau kita baca dari ayat 19, Yesus mengatakan, ya, sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa juga aku kerjakan. Jadi maksudnya Yesus itu dia tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak melihat Bapa. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu punya kehendak ilahi yang satu dengan Bapa. Betul nggak teman-teman? Kalau kehendak ilahinya Yesus itu berbeda atau bertentangan dengan kehendak Bapa, maka kita menyembah Tuhan yang politeisme. Betul nggak C. Violet dan teman-teman? Iya, kita akan menyembah Allah yang politeisme. Kenapa? Karena memiliki substansi atas kehendak yang bertentangan dan berbeda. Tetapi Yesus selalu menekankan apa yang dikerjakan oleh Bapa juga aku kerjakan, dan apa yang dikehendaki oleh Bapa juga aku kehendaki. Itu menunjukkan adanya keausiaan atau kesubstansiasan yang sama. Ya, itu menunjukkan bahwa Yesus dengan Bapa itu satu hakikat, dengan pekerjaan yang sama, tetapi hipostasisnya berbeda. Lalu, apakah pribadi Yesus apakah pribadi Allah Tritunggal itu sama kejamakannya dengan pribadi saya beserta C. Violet dan C. Justina? Jawabannya tidak sama. Kenapa tidak sama? Yang pertama, pribadi manusia teman-teman, pribadi saya dengan C. Violet itu memang berbeda. Dan perlu diingat, pribadi saya dengan C. Violet itu terpisah. Maka tidak dapat dikatakan saya dengan C. Violet ini adalah satu hakikat. Nggak bisa. Kenapa? Karena saya punya kehendak yang tidak sama dengan kehendak C. Violet. Sekalipun kami punya
punya apa ya? Punya hakikat yang sama sebagai manusia. Tapi kita punya kehendak yang berbeda. Sedangkan sang Bapa juga dengan sang Putra itu memang hipostasisnya berbeda, tetapi punya kehendak yang sama. Makanya dikatakan kita itu menyembah Allah yang satu. Oke teman-teman, kita rungkat dulu ya teman-teman. Sepertinya soalnya saya sebentar lagi ingin melaksanakan doa novena teman-teman jam 8 ini. Ardiansyah nantangin Jackson debat. Waduh, saya itu sudah debat dengan dia 2 kali. Karena dia tidak bisa membantah argumentasi saya berkaitan pembuktian fakta sejarah bahwa Yesus benar-benar disalib. Apa yang dia lakukan teman-teman? Ad hominem, minta-minta nomor saya. Kasih tahu dia, kalau dia mau debat dengan saya silakan naik ke room saya, pakai waktu. Masih sama topiknya. Isa alaihissalam tidak disalib dan Yesus Kristus disalib. Kajian secara akademis berdasarkan historical sejarah. Berani nggak dia? Siapa? Zuma. Teman-teman tahu? Saya itu tadi sudah request di roomnya Zuma. Tetapi 2 kali dia tidak menaikkan saya. Saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan ya. Nanti Jackson dibilang, Jackson kamu itu pembohong katanya. Yesus itu mengatakan dalam Injil Matius, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Siapakah si jahat itu? Yohanes 8:44. Iblis adalah bapamu, kata Yesus. Karena iblis itu tidak ada kebenaran pada dirinya. Dia penuh dengan tipu daya. Tiba-tiba ada ajaran agama 600 tahun setelah itu yang menyatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Kita matikan dulu efeknya teman-teman ya. Saya tunjukkan ya. Nih. Saya tunjukkan sebentar. Mana ya? Oke. Kita tunjukkan dari sini. Saya kira begitu untuk sementara. Terima kasih. Perhatikan teman-teman. Bentar ya. Oke. Perhatikan ya. Kemana anaknya kau simpan? Perhatikan teman-teman. Jadi Tuhan. Padahal tadi saya tuh request paling pertama teman-teman. Saya tadi request paling pertama di roomnya Zuma. Tapi dia tidak berani menaikkan saya. Dia menaikkan orang yang baru request teman-teman. Padahal dari tadi saya request dan hanya ada saya. Dan hanya saya tadi yang minta untuk di-up teman-teman. Tetapi ketika ada orang lagi minta di-up, dia meng-up orang yang kedua daripada saya. Zuma ini sudah takut berhadapan dengan Jackson de Forest. Perhatikan teman-teman, saya tadi... Perhatikan ya. Kita lihat dulu teman-teman ya. Ini kita lihatkan dulu ya. Nih. Nanti dia turunkan teman-teman si Borneo ini. Nah, setelah Borneo ini diturunkan, tinggal saya yang request. Perhatikan. Baru dinaikin. Ya, takut dia teman-teman. Diturunkan ya, perhatikan. Nah, ini tinggal saya nih. Tinggal saya nih. Perhatikan ya. Apakah dia menerima permintaan untuk bergabung teman-teman? Kita perhatikan. Nah, tidak direkomendasi teman-teman. Gak berani Zuma. Padahal dari tadi saya tuh sudah request teman-teman. Dan posisinya itu saya sendiri tadi. Saya nggak bohong. Dia menunggu itu beberapa menit sampai ada lagi yang request selain saya. Setelah itu baru dia naikkan. Zuma takut. Jangan kepedean kau. Waduh. Sandi. Kalau kamu tidak percaya, sobatku Sandi, kamu DM Zuma itu bilangin Jackson tantang debat. Kalau bisa waktu. Berani nggak? Dia berbicara tentang konsep ketuhanan, tauhid dan Tritunggal berdasarkan data-data yang bersifat objektif dan otentik. Tidak boleh ad hominem, tidak boleh strawman, tidak boleh red herring. Berani nggak dia? Mana berani dia? Kalau sama orang Kristen yang latar belakangnya tidak memiliki keilmuan dalam imannya, berani dia. Wafi Jack nantangin kamu boleh, Gus Wafi boleh. Suruh aja nanti malam kalau saya live, minta tolong Gus Wafi untuk naik ke live saya teman-teman. Nanti diskusi tentang konsep ketuhanan atau
satu arah saja, mau tanya tentang keilahian Yesus boleh, gak usah bahas tauhid, gak apa-apa. Bilangin, berikan informasi kepada Gus Wafi, dengerin ya, berikan informasi kepada Gus Wafi, kalau dia berkenan untuk diskusi dengan saya secara akademis berkaitan tentang konsep ketuhanan pure satu arah dalam iman Kristen, gak apa-apa, saya berani, silakan. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Bilangin sama dia, katakan kepada beliau, Jackson mengajak beliau berdiskusi konsep ketuhanan dalam iman Kristen satu arah. Satu arah. Saya nggak perlu bahas Islam, nggak apa-apa, nggak perlu. Gimana? Atau mau bahas standing posisi Paulus? Apakah Paulus ini benar-benar adalah Rasul yang dipilih oleh Yesus atau sebaliknya tidak? Nggak apa-apa, silakan. Oke teman-teman, kita sudahi dulu teman-teman karena kita harus melaksanakan doa novena. Buka maskermu, kocak. Ya, saya akan buka masker kalau kamu bisa menunjukkan wajah Nabi kamu seperti apa. Kamu saja tidak tahu wajah Nabi kamu seperti apa. Ngapain kamu repot-repot bertanya wajah saya seperti apa? Bukan menghina, ini fakta. Jadi ada seorang filsafat Yunani, ya, beliau pernah mengatakan seperti ini. Problem-problem orang yang sulit untuk maju, ya. Problem-problem manusia yang sulit untuk maju adalah terlalu sibuk mempertanyakan hal-hal yang tidak esensi dalam hidupnya, tetapi dia lupa untuk mempertanyakan yang esensi dalam hidupnya, di mana hal-hal yang belum terselesaikan. Seperti mereka ini, terlalu sibuk mempertanyakan tentang iman kekristenan, padahal ada pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan pertanyaan mereka itu yang belum terjawab di dalam diri mereka. Ya, begitu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai kita. Jackson mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan saya yang tidak baik dan tidak berkenan di hati saudara-saudari yang terkasih. Saya mohon maaf teman-teman muslim, siapapun itu. C Violet kok tiba-tiba levelnya jadi hilang. C Violet, Kak Justina, C Justina, kemudian Bang Apel juga ya yang menyiarkan live saya lewat YouTube. Terima kasih banyak. Dan juga untuk teman-teman moderator Bro Petrus dan siapapun itu, thank you so much teman-teman semua. Dan terima kasih juga yang bantu tap-tap layar, tim-tim tap-tap layar. Thank you teman-teman yang memberikan berkat dari yang terkecil sampai terbesar. Thank you. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Damai Kristus beserta saya dan beserta kita semua. Fides quaerens intellectum. Iman akan menghantarkan kamu untuk mencapai kepada kebenaran. Dan ketika kamu sampai kepada kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari kebodohan, dari perbudakan dosa. Yohanes 8 ayat 32. Kau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapakah kebenaran yang mampu untuk memerdekakan kita? Yohanes 14 ayat 6. Only one, hanya Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari manakah kita sampai kepada kebenaran yang sejatinya adalah Yesus? Yohanes 1 Timotius 3 ayat 15. Dari gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Thank you Kak Melinda. Teman-teman jangan lupa stiker yang saya buat ya teman-teman ya. Itu baru saya buat teman-teman. Jangan lupa dicoba ya, bagus-bagus soalnya. Oke. Tuhan berkati teman-teman semua. Shalom, salve, damai Kristus beserta kita semua.